Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini akan ada pembicara yang sangat dahsyat sekali. Beliau jauh-jauh dari Malang, ya, dan beliau ini sudah 20 tahun. Wow, ini 20 tahun bergerak di bidang kesehatan dan juga berprofesi sebagai pakar kecantikan. Ini yang luar biasa sekali dan saya tahu jelas sekali bahwa beliau ini menguasai ilmu-ilmu yang sangat dahsyat, termasuk salah satunya ilmu andalan beliau ini adalah tentang kepribadian. Beliau adalah pakar kepribadian yang banyak memberikan konsultasi-konsultasi juga di berbagai instansi pemerintahan. Dan hari ini akan dibongkar rahasia oleh beliau bagaimana caranya untuk mengatasi 5 penyakit degeneratif yang paling sering bercokol di tengah-tengah kita. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita mau sehat, kita harus tahu dari mana penyakit ini datang dan bagaimana mengantisipasi dan menyelesaikan. Dan beliau, saya tahu sekali di setiap postingan grup SBC, konsumen-konsumen yang beliau handle itu penyakitnya serem-serem Bapak Ibu sekalian. Dan yang saya tahu 100% yang beliau handle itu memberikan hasil yang sangat memuaskan. Jadi sangat tepat sekali kalau hari ini kita bisa mengundang beliau untuk hadir dengan kita memberikan topik pada hari ini. Tanpa menyita waktu lagi, saya ingin mengundang mewakili Bapak Ibu sekalian untuk mengundang pembicara kita yang dahsyat pada hari ini. Ambasador kita dari Malang, Ibu Antika. Berikan aplaus yang paling meriah. Terima kasih Pak Suwandi, terima kasih semua rekan-rekan yang ada di dalam ruangan seminar. Terima kasih juga kepada Bapak TLP yang hari ini sudah memberikan support kepada saya selama ini ya. Saya hari ini ini adalah profil saya yang sudah dibacakan oleh Bapak Suwandi ya, bahwa saya punya pengalaman bergerak di bidang kesehatan sudah 20 tahun, dan kebetulan juga saya adalah sebagai pakar kecantikan, dan saya mengajar kepribadian di beberapa instansi pemerintahan. Seperti itu. Next. Hari ini saya ingin membawakan satu materi yang sangat luar biasa, yang selama ini sudah kita alami, dan mitra-mitra sudah mengatasi semua materi ini di lapangan. Mungkin adalah satu kesulitan yang didapat ya, yang belum pernah ada jawabannya, dan hari ini adalah kita bahas apa hubungannya 5 penyakit degeneratif ini dengan biospray, dan antisipasinya itu adalah sebelum terjadi harus memakai biospray. Itu yang terpenting. Penyakit ini adalah penyakit jantung, osteoporosis, diabetes tipe 2, dan hipertensi, bahkan sampai menuju di kanker ya. Next. Penyakit yang pertama, penyakit degeneratif yang pertama ini adalah penyakit jantung. Penyakit ini adalah penyakit yang dikenal sebagai kardiovaskular, adalah salah satu jenis penyakit degeneratif yang menyebabkan kematian terbanyak di dunia, dan penyakit ini disebabkan oleh berbagai macam hal, mulai dari pembuluh darah kita bermasalah ya, pembuluh darah jantung bermasalah, pembengkakan atau penyumbatan di pembuluh darah jantung, gangguan irama jantung yang ritme jantung, kemudian kelainan jantung yang lain. Penyakit jantung ini apabila tidak segera diatasi dengan obat yang tepat, dia akan memicu gagal jantung, serangan jantung, dan bisa serangan stroke juga, karena dia yang membuat yang memompa untuk darah ke otak, sehingga kalau dia bermasalah kita juga bisa terkena serangan stroke ya, bahkan sampai bisa menuju di kematian. Next. Penyakit degeneratif yang kedua, ini adalah penyakit yang biasa kita atasi Bapak Ibu sekalian ya, adalah osteoporosis. Osteoporosis ini adalah jenis penyakit tulang, di mana penyakit ini lebih merapuhkan tulang kita dengan cepat daripada produksi sel-sel tulang. Dan penyakit ini juga dipicu oleh beberapa beragam ya, sangat beragam, memulai dari asupan kalsium yang kurang, kemudian kekurangan hormon estrogen di saat kita menopause ya untuk perempuan, kemudian malas bergerak, malas olahraga, hanya ongkang-ongkang, karena orang yang sudah usia itu biasanya malas bergerak, enak duduk, enak rebahan, nah tidak mau menggerakkan tulang-tulangnya, sehingga terjadilah pergerakan yang lamban ya. Kemudian perokok, konsumsi obat tertentu
dan mempengaruhi penyakit kronis yang lain. Next. Ini adalah penyakit degeneratif yang ketiga, diabetes tipe 2, di mana diabetes itu adalah pankreasnya manusia tidak bisa memproduksi hormon insulin, sehingga penyakit ini dipicu oleh kadar gula yang sangat tinggi di dalam pembuluh darah kita. Nah, akibatnya kita dinyatakan oleh dokter sebagai penyandang penyakit diabetes, di mana komplikasi akan terjadi kerusakan pada saraf, ya, pada kaki, kerusakan pada mata kita. Jadi bisa kena glukoma, katarak ya, seperti itu. Kemudian gangguan kulit. Jadi untuk penyakit yang kering ya, diabetes yang kering itu akan terjadi kulitnya bersiksik seperti ular, gatel. Kalau perempuan yang menderita itu bahkan sampai di vagina gatelnya ya. Kemudian disfungsi seksual pada pria. Jadi kalau pria yang menderita penyakit ini akibatnya tidak bisa melakukan hubungan seksual bersama pasangan. Next. Penyakit degeneratif yang keempat itu adalah hipertensi, di mana terjadi tekanan darah di atas 140/90 ya. Yang dimaksud tekanan darah itu adalah kekuatan aliran darah dari jantung mendorong ke dinding pembuluh darah otak. Tekanan darah idealnya selalu berubah ya apabila kita terpengaruh oleh aktivitas kita. Contohnya kalau kita habis olahraga, kemudian habis makan tidur, kemudian dan di daya tahan pembuluh darahnya tertekan ya, tekanan darah yang normal biasanya itu berada di angka 120/80. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jaga pola makan karena hipertensi ini akan mempengaruhi kolesterol Anda, pola makan Anda ini akan mempengaruhi lemak yang ada di dalam darah Anda juga. Nah, memicunya akan menjadi hipertensi karena dia akan menyebar di pembuluh darah otak. Kita akan bahas nanti di selanjutnya ya, apa hubungannya semua penyakit ini dengan biospray. Next. Yang kelima, ini adalah kanker. Saat ini kita semuanya menemukan semua pasien di lapangan mulai dari kanker, semua kanker ya, kita sudah melakukan itu semua membantu pasien-pasien yang terkena kanker. Kanker ini adalah pertumbuhan sel yang abnormal. Abnormal dalam arti dia tidak terkendali Bapak Ibu sekalian. Karena sel kita yang bagus itu dia akan membantu kita menjadi sehat. Tapi kalau sel kita yang abnormal itu akan ada pemicu ya, ada pemicu dari makanan, genetik seperti itu. Jadi orang-orang yang terkena kanker ini adalah pemicu utamanya adalah mutasi gen di dalam sel. Namun gen ini juga dipicu oleh banyak faktor seperti perokok, paparan sinar radiasi ya, virus, obesitas, peradangan kronik, jarang berolahraga. Jadi kanker ini adalah penyakit degeneratif, bisa menyerang siapa aja, laki, perempuan, ya, dan potensinya juga bisa menyebabkan kematian. Jadi hati-hati Bapak Ibu, hari ini pola makan dan pola hidup kita harus sehat. Sebelum terjadi, siaga satulah. Ya, next. Biospray hari ini mengajak kita, ya. Biospray ini hari ini mengajak kita untuk lebih mudah, sehat, dan kaya Bapak Ibu. Ayo kita hari ini mempunyai kontribusi kepada masyarakat dengan bersosialisasi tentang obat biospray yang sudah menjadi complementary medicine ini ya. Lebih mudah, kaya, dan sehat itu yang kita cari. Next. Sebelum kita membahas 5 macam penyakit degeneratif, apa hubungannya dengan biospray, saya ingin memperkenalkan profil perusahaan kita yang sangat luar biasa ya, didirikan oleh visioner kita dengan yang ganteng-ganteng. Ada satu si cantik ya Bu ya, mulai tahun di 2001, kemudian berkembang di Indonesia mulai di tahun 2004 dan sudah berkembang di 11 negara. Next. Biospray mendapatkan penghargaan se-Ailing Kids ya, ini penghargaan kita se-Asia Pasifik ya, Excellent Award, Excellent Service Quality Awards di tahun 2005. Di tahun 2005 pula kita mendapatkan Excellent Brand Awards. Di tahun 2009 kita mendapatkan Super Excellent Brand. Nah, kita sebagai anti-aging.
Kemudian di tahun 2009 kita mendapatkan termasuk dalam 50 besar perusahaan multi level marketing terpilih di Malaysia 2009. Penghargaan di tahun 2009 pula kita mendapatkan Best Growing Company Award ya. Penghargaan di tahun 2010 kita mendapatkan Keris Award ya. Penghargaan di tahun 2011 adalah Asia Yes Brand. Kemudian di tahun 2011 pula kita mendapatkan Asia MLM Multi Level Marketing ya, excellent. Kemudian di tahun 2013 kita mendapatkan The Asia Entrepreneur of the Year 2013. Penghargaan Health and Beauty 2013 The Best Anti-Aging Brand. Ya, ini adalah penghargaan yang kita dapat sangat luar biasa sekali. Next. Bapak Ibu, di Indonesia kita mempunyai kantor yang sangat luar biasa, megah dan gagah ya. Terletak di Surabaya, di daerah Mer, ada 4 lantai, kita punya ruang meeting, resepsionis, dan ruang seminar. Ini adalah kantor yang mendistribusikan obat ke seluruh Indonesia. Next. Dapatkan usia lebih muda 20 tahun dalam 6 bulan. Bapak Ibu, Biospray mampu membuat kita jauh lebih muda dan hari ini saya pun merasakan itu. Bahkan semua foto saya mulai tahun 2015, 16 bahkan sampai di tahun 2020 semuanya berbeda, seakan-akan semuanya itu kita mendapatkan regenerasi sel yang tidak bisa dinilai dengan uang seberapa puluh banyaknya ya. Seberapa puluh juta lah ya, kita nggak bisa menilai itu semuanya karena yang kita dapat hari ini dengan berjalannya waktu itu kita mendapatkan sesuatu yang anugerah ini tidak bisa kita nilai dan benar-benar berterima kasih, bersyukur ketemu dengan Biospray, makanya kita tetaplah di perusahaan ini karena sudah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Untuk pertama kalinya sejarah manusia, kita dapat campur tangan dalam proses penuaan. Dr. Ronald ini mengadakan penelitian 30 tahun, Bapak Ibu sekalian. Next. Tanda-tanda penuaan yang terjadi pada manusia, ini adalah mulai daya ingat yang menurun, stamina yang menurun, rambut kita mulai rontok, mulai botak, ya. Keriput itu pasti terjadi. Pada saat ini keriput tidak menunggu tua. Jadi saya di lapangan benar-benar survei membuktikan usia 30 tahun ke atas itu mulai keriput. Karena apa? Karena paparan sinar matahari, karena merkuri yang dipakai. Hari ini anak sekolah ya, yang seharusnya regenerasi selnya sangat luar biasa, sudah memakai itu semua, akibatnya terjadilah keriput dini. Kita akan bahas nanti kalau ada seminar di kecantikan ya. Kemudian penglihatan kita mulai menurun. Yang kita di awal masih muda minus ya, itu bisa menjadi plus. Ini adalah faktor usia yang didapat oleh manusia. Makanya tua itu adalah sebuah penyakit, saya selalu mengatakan itu di seminar-seminar saya. Kalau yang setuju boleh ya, nanti pakai jempolnya, boleh pakai tangannya yang setuju bahwa tua adalah sebuah penyakit. Lemak yang meningkat, kenapa kita semakin tua semakin melebar, tidak semakin mengecil? Karena semua makanan yang kita makan dari kita masih muda sampai kita usia, itu lemaknya sudah meningkat. Makanya dengan berjalannya waktu, kita nggak semakin langsing, tumpukan lemak ada di mana-mana. Ya. Kemudian insomnia, kita nggak bisa tidur. Karena ada hormon melatonin kita yang mulai berkurang produksinya. Nanti kita bahas di materi selanjutnya. Mudah emosi, tidak semua manusia semakin tua tidak semakin bersabar. Semua manusia semakin tua tidak semakin berbesar hati. Jarang orang bijaksana dalam semakin usia. Hanya sekedar tua, tambah usia, tambah tua aja. Untuk bijaksana dan dewasa itu tidak mudah Bapak Ibu. Itu butuh waktu untuk belajar ya. Makanya kenapa semakin usia akhirnya menjadi semakin emosi. Ya, apa sedikit kita sudah meledak-ledak. Terpicu omongan sedikit sudah meledak-ledak. Nah, itu adalah berjalannya waktu menuju ke tua gitu ya. Menurunnya fungsi seksual. Ini yang paling terpenting Bapak Ibu. Hidup kita itu tidak hanya sekedar cari uang.
bahagia itu simple. Melakukan hubungan seksual bersama pasangan kita itu adalah satu nilai plus untuk menuju kebahagiaan yang nggak bisa dinilai dengan uang. Ya, makanya kenapa berjalannya usia kita semakin menurun di seksual kita. Dan ini semuanya dipicu karena semua kekurangan hormon yang ada di dalam otak kita. Nanti kita akan juga bahas di slide berikutnya. Next. Saat kita tua, fungsi organ tubuh manusia itu akan menurun, Bapak Ibu, terutama otak. Ya. Otak kita di saat usia 20 tahun itu akan luar biasa berkembang seperti apem dikasih Fermipan ilustrasinya. Semakin berkembang, kita mau berpikir apa aja kuat. Kita mau diajak ngapain aja otak kita kuat. Mau diajak berpikir negatif kuat, positif kuat. Mau diajak berpikir bekerja kuat, mau diajak apa aja kuat. Tetapi dengan berjalannya usia menuju 70 tahun akan merosot 30% karena kekurangan hormon HGH. Sama halnya ginjal kita juga akan menurun, ya, akan mengecil. Apalagi sebelum saya bahas ginjal ya, otak. Otak perempuan itu jauh lebih cepat mengecil 30%, lebih cepat mengecil Bapak Ibu. Makanya kenapa yang mengalami pikun itu pasti perempuan. Laki-laki jarang sekali terjadi pikun. Karena perempuan ini di saat masih muda, dia akan menjadi orang yang benar-benar power, kuat, memikirkan semua hal. Mulai dari rumah tangga, mulai dari suami, rumah, anak, kebutuhan, belum kita bekerja, memikirkan semua tim kita. Nah, itu membutuhkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa dan itu dibutuhkan kekuatan otak yang luar biasa pula. Jadi di saat kita usia, kalau kita tidak memakan atau meminum suplemen yang pas buat otak kita, dia akan cepat mengecil. Tapi Tuhan itu memberikan satu kelebihan kepada perempuan, otak bagian tengahnya 30% lebih tebal, namanya corpus callosum. Makanya perempuan mampu dan bisa mengerjakan beberapa pekerjaan di satu waktu yang bersamaan. Beda dengan laki-laki ya, corpus callosumnya lebih tipis 30%. Makanya kenapa laki-laki itu lebih cenderung konsentrasinya kuat, tetapi pendengarannya akan menurun. Sama dengan ginjal kita ya, akan menurun 30%. Semua itu karena kekurangan hormon HGH. Organ dan sistem tubuh yang tidak berfungsi akan menyebabkan penuaan ya, seperti itu. Next yuk. Penelitian Dr. Daniel ini tidak main-main Bapak Ibu. 30 tahun. Jadi saya baca bukunya beliau berpikir bahwa apa ya yang membuat otak kita atau organ tubuh kita otak kita tetap berproduksi hormon HGH, dan sehingga semua organ tubuh kita tetap menjadi muda. Dipakailah A, B, C, D. Nah, ternyata yang ditemukan adalah 4 asam amino. Dan 4 asam amino ini tidak diambil dari mana-mana, tetapi diambil dari soya. Karena struktur dari soya ini sesuai dengan apa yang diproduksi oleh otak kita. HGH yang diproduksi oleh otak kita. Jadi, HGH ini adalah hormon yang dibutuhkan oleh manusia seumur hidup, tetapi dengan berjalannya usia tidak berproduksi dengan baik. Makanya hari ini ada satu produk yang luar biasa yang bisa merangsang otak kita, distimulasi dengan secara alami akan memproduksi hormon pertumbuhan. Next. Next, Pak Imam. Lebih dari 28 penelitian klinis membuktikan manfaat dari HGH. 1. Sebagai anti penuaan. Makanya kenapa banyak orang ingin injeksi HGH. Belum tahu biospray. Saya punya satu pasien di Kota Blitar. Beliau mengalami pengeroposan tulang belakang. Anggota DPR, ya, orangnya cuantik sekali. Hanya satu yang ditawarkan oleh rumah sakit. Rumah sakit itu ada di Surabaya. Injeksi 35 juta per injeksi untuk HGH supaya bisa meregenerasi sel tulangnya yang keropos. Tapi begitu kita datang, kita jelaskan bahwa biospray sebagai anti penuaan, biospray mampu meregenerasi sel, dan biospray mampu menstimulasi kelenjar pituitari di otak untuk memproduksi HGH. Tidak banyak bicara Bapak Ibu, langsung ambil itu. Ya, makanya kita harus bisa menguasai produk knowledge yang ada di
buku presentasi. Hari ini Pak Chandra sudah memberikan buku yang sangat luar biasa untuk kita. Yang kedua, meningkatkan tenaga dan fungsi otak. Bapak Ibu, hari ini setiap hari kita berpikir. Tidak ada manusia tidak punya otak, tidak ada manusia yang tidak berpikir. Dan untuk berpikir kita butuh tenaga Bapak Ibu. Makanya kenapa sarapan pagi itu penting. Sarapan pagi itu untuk nutrisi otak. Disemprot biospray jauh lebih dahsyat, ya. Dan kenapa kita butuh otak? Otak kita untuk berpikir butuh tenaga. Kalau tenaga otak diajak berpikir tidak kuat, dia akan mengambil tenaga di lambung. Akhirnya kita bisa kena asam lambung. Jadi hati-hati. Orang-orang yang punya tingkat stres yang tinggi, pasti orang itu juga sakit lambung. Kita akan bahas nanti ya. Membangun otot, luar biasa kan? Biospray ada kandungan yang membangun otot, mengencangkan otot kita. Mengurangi lemak tubuh, kita bisa langsing dengan otomatis Bapak Ibu sekalian. Ya, menjadikan kulit kita lebih kencang, halus, kemudian lemak yang ada di kulit ya, pasti akan di bawah kulit, lemak yang ada di bawah kulit pasti akan terbakar dengan baik ya. Kulit kita akan jauh lebih kencang, halus, kenyal, dan itu terjadi pada saya Bapak Ibu. Mungkin bisa dilihat di layar ya, bahwa dulu Bu Antika kayak apa, sekarang seperti apa, dan itu semuanya karena kita pakai biospray benar-benar yang intens ya, tidak mau ketinggalan si kecil biru ini. Karena biospray ini benar-benar membantu kita dalam hal kecantikan. Mencegah osteoporosis, karena di dalam biospray ada kandungan yang memadatkan tulang, kita akan bahas di produk knowledge nanti ya. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Biospray punya kandungan yang sudah langsung sebagai sistem imunisasi. Memperbaiki penglihatan dan daya ingat. Saya minus 375, 3,75 lepas kacamata, hanya pakai biospray 2 bulan pada saat itu ya. Kemudian meningkatkan fungsi seksual. Ini adalah satu hal yang membuat kita bahagia Bapak Ibu, supaya hormon adrenalin kita bisa bekerja dengan baik, memberikan asupan darah dan oksigen yang cukup. Lakukan hubungan seksual dengan baik dengan pasangan Anda. Pakailah biospray supaya kita tidak firgit ya, seperti itu. Next yuk. Ditemukan produk yang mampu mengembalikan proses penuaan. Itulah si biru cantik Bapak Ibu. Kita tidak bisa memungkiri itu. Hasil penelitian ilmiahnya sudah jelas 30 tahun. Satu-satunya suplemen yang terbukti paling efektif meningkatkan produksi HGH secara alami. Mampu menyembuhkan proses berbagai macam penyakit, mulai dari diabetes, ini adalah penyakit degeneratif ya, diabetes sampai gagal ginjal ini adalah penyakit degeneratif, makanya biospray itu cara kerjanya sudah benar-benar pas buat penyakit degeneratif, mulai dari sistem hormonal, sistem saraf, dan pembuluh darah. Makanya Bapak Ibu, hari ini tugas kita mensosialisasikan dengan luar biasa di luar, jangan sampai Anda bertemu dengan orang tidak berbicara biospray. Ini adalah satu-satunya produk yang bisa membantu masyarakat luas di seluruh Indonesia. Next. Bapak Ibu, tadi kita sudah berbicara panjang lebar ya. Apa hubungannya 5 penyakit degeneratif dengan biospray? Ya, biospray ini kandungannya sangat luar biasa, simple, tetapi dampaknya kemana-mana. Kandungan IGF-1 dari kolostrum susu sapi yang akan merangsang otak kita untuk memproduksi hormon HGH kembali. Tetapi dengan memproduksi itu harus membutuhkan nutrisi yang luar biasa, yaitu 4 asam amino. Ada arginin, ornitin, glutamin, dan lisin. Tapi dia mempunyai tugas yang sangat luar biasa. Arginin langsung membakar lemak, kolesterol, gula darah, asam urat, supaya tidak menyumbat di pembuluh darah kita. Meningkatkan sistem imunisasi. Makanya kenapa kemarin COVID-19 semuanya yang kita bantu berhasil, karena ada sistem imunisasi. Tujuannya untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya manusia, ya, melawan virus, bakteri, seperti itu. Menangkal kanker. Biospray bisa untuk menangkal kanker, Bapak Ibu sekalian. Membina otot kita dan regenerasi sel. Ini terutamanya ya, kita dibuat muda kembali. Ornitin merangsang pankreas untuk menghasilkan insulin. Ya, orang-orang diabetes, orang-orang yang terkena penyakit degeneratif yang namanya diabetes tidak usah khawatir. Ornitin membantu merangsang pankreas Anda untuk menghasilkan hormon insulin kembali.
Kemudian meningkatkan fungsi dari liver. Ini adalah juga penyakit degeneratif yang melukai di hati ya Ibu, yang menderitanya di hati, mengurangi jumlah lemak kita juga sehingga orang-orang yang gemuk bisa langsing kembali. Glutamin ini yang akan membantu meningkatkan jumlah sel kita, mengencangkan otot dan memadatkan tulang. Penyakit degeneratif yang berhubungan dengan tulang akan dibantu oleh glutamin karena glutamin ini luar biasa sekali. Dan glutamin ini juga bisa merangsang atau menetralkan semua asam yang ada di dalam tubuhnya manusia, mulai dari asam lambung, sindrom usus, asam ginjal. Makanya ketiga penyakit ini bisa kita sembuhkan dari mana? Ada kandungan glutamin yang bekerja di dalam tubuh kita untuk membantu proses penyembuhan penyakit ketiga ini. Semuanya dikarenakan kondisi asam tubuh kita sangat tinggi. Hati-hati Bapak Ibu, kalau kita mempunyai asam tubuh terlalu tinggi, kita juga bisa terkena kanker. Karena itu semuanya pemicunya juga ya. Bagaimana caranya kita melihat asam yang ada di dalam tubuh kita? Gampang. Kalau kita berjajar dengan orang, bau keringatnya nggak enak, itu asam tubuhnya tinggi. Ditambah berbicara dia bau mulutnya nggak enak, itu pasti asam lambungnya tinggi. Ya, kalau nggak kena infeksi usus. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian lisin, dan glutamin ini bisa membantu merangsang glutathione yang ada di dalam tubuhnya manusia ya untuk berproduksi. Glutathione ini tugasnya sebagai antioksidan nomor 1 di dunia Ibu. Kemudian glutamin ini juga bisa menangkal semua masalah yang ada di dalam tubuhnya manusia dan sebagai yang merangsang untuk membantu memperbaiki fungsi dari metabolisme kulit. Jadi kalau kita cantik, halus, kencang, itu semuanya glutathione yang ada di dalam tubuhnya kita berproduksi dengan baik. Dan itu membuat kulit kita menjadi cerah juga. Lisin sebagai antibodi hormon dan enzim bisa membantu orang-orang yang terkena autoimun. Kemudian hormonalnya orang-orang yang nggak bisa hamil. Enzimnya juga membantu orang-orang yang terkena kanker. Next. Di dalam BioSpray yang plus, ini terkandung 48 nutrisi lengkap yang fungsinya akan menguatkan sel kita setelah diregenerasi sel oleh yang reguler. Kemudian ini juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan baik. Makanya kalau pasiennya penyakitnya kronik, dampingkan plus Bapak Ibu supaya dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan penyakit menuju proses penyembuhan. Next. Penghargaan yang kita terima mulai di tahun 2016, yaitu sebagai rekor prestasi Indonesia, kita dapatkan dari Menteri Kesehatan dan Menteri Perekonomian Republik Indonesia. Jadi satu-satunya produk di Indonesia yang mendapatkan rekor prestasi Indonesia. Kita sudah nggak ragu lagi Bapak Ibu. Menteri Kesehatan udah terjun memberikan penghargaan kepada kita semua. Next. Prof. Yogi ini adalah guru besar kita Bapak Ibu ya. Beliau mempunyai integratif ya, medicine update ya, membahas BioSpray secara ilmiah tentang peranannya dalam membantu kesembuhan berbagai macam penyakit. Bahkan dalam prakteknya beliau, saya juga sering menambahkan complementary medicine pada standar terapi medik sesuai dengan indikasinya. Menurut pengamatan saya, Prof. Yogi mengatakan, BioSpray adalah satu-satunya produk complementary medicine yang paling sering memberikan bukti sebagai penunjang standar terapi, sehingga dapat bermanfaat untuk penyembuhan pasien, bukan hanya sekedar pengakuan testimoni. Next, luar biasa. Jaminan produk kita sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Penelitian ada gini, sebelum saya bacakan masalah jaminan produk, ini banyak pasien yang mengatakan, Bu Antika, saya beli BioSpray, apa jaminannya karena BioSpray itu adalah mahal. Saya bilang, Bapak, BioSpray tidak mahal, tapi yang mahal itu adalah penyakitnya penjenengan. Karena penyakitnya penjenengan kronik sehingga butuh produk yang pas untuk mengobati penyakitnya penjenengan. Saya tidak bisa menjamin hidupnya penjenengan karena saya sendiri dijamin oleh Yang Maha Kuasa. Tapi saya membawa produk yang sangat berkualitas dengan jaminan yang luar biasa.
penelitian kita ilmiah di Malaysia. Bakteri penelitiannya kita lolos. Kimia kita lolos, tidak ada kandungan kimia. Badan POM kita langsung Menteri Kesehatan. Scovindo kita lolos, FDA Thailand kita lolos. Dan kita bersertifikat halal. Laporan penunjang produk-produk kami mempunyai kualitas yang terbaik di Indonesia. Makanya kenapa sampai mendapatkan rekor prestasi Indonesia. Itu jawaban kalau nanti ada pertanyaan di lapangan. Next. HGH itu adalah hormon yang dimiliki oleh otak kita, yang diproduksi oleh otak kita, ya. Yang memproduksi adalah anak-anak usia 0 sampai 20 tahun karena ini adalah hormon pertumbuhan. Menuju ke 80 tahun, hormon ini hanya berproduksi 25%. Makanya kenapa berjalannya waktu kita dibuat tua. Tadi di awal seminar kita, saya mengatakan bahwa tua sebuah penyakit. Ya, ini adalah faktanya, grafik faktanya. Dengan berjalannya waktu, kita kekurangan hormon HGH, terjadilah penuaan. Dan penuaan itu adalah sebuah penyakit karena kekurangan hormon HGH dengan berjalannya usia. Tapi orang-orang yang memakai biospray atau injeksi HGH, itu hormonalnya di-up-kan kembali Bapak Ibu. Jadi ada bulat-bulat biru-biru itu adalah meningkatkan jumlah HGH yang ada di dalam tubuh kita karena kita dirangsang, distimulasi memakai biospray. Jadi orang-orang yang memakai biospray benar-benar terbukti ya kualitas dari HGH-nya akan berproduksi kembali. Next. Ini contoh ya, Bu Salma ini. Nah, sebelum memakai biospray beliau rusak wajahnya karena memakai obat steroid, ya. Obat steroid beliau benar-benar merusak wajahnya beliau. Setelah memakai biospray beliau sekarang menjadi cantik kembali, ya, karena diregenerasi sel, hormon pertumbuhannya dirangsang untuk berproduksi kembali untuk meregenerasi sel metabolisme kulitnya juga selain di kesehatannya. Next. 8 hormon utama inilah Bapak Ibu yang akan dibenahi oleh biospray. Kelima, penyakit degeneratif tadi masuk di dalamnya ini. Jadi kelima penyakit degeneratif tadi akan terjadi, akan sakit di dalam tubuhnya manusia, akan terjadi muncul di dalam tubuhnya manusia kalau 8 hormon utama ini bermasalah. 1, hormon yang pertama adalah HGH. Kenapa dia ada di urutan pertama? Karena seumur hidup kita patokan atau kita ketergantungan dengan hormon ini. Hormon ini kalau sudah tidak bisa berproduksi berarti fatal. Wassalam, selesai. Kita berarti menghadap yang maha kuasa dengan penyakit-penyakit kronik yang kita derita ya. Kemudian turun lagi yang kedua adalah melatonin. Melatonin ini adalah hormon yang mengatur kualitas tidur kita. Di saat kita tidur, dia melepaskan racun Bapak Ibu, toksin. Toksin yang kita miliki ini setiap hari kita makan, ya, malamnya dilepaskan oleh melatonin. Makanya kalau orang-orang yang nggak punya kualitas tidur yang bagus, pasti racunnya nggak bisa keluar. Akibatnya pasti menderita penyakit-penyakit kronik. Seperti itu. Karena racun yang ada di dalam tubuhnya manusia, itu memicu penyakit Bapak Ibu. Racun apa yang kita makan? Banyak sekali, tanpa kita sadari. Mulai dari pengenyal, pengempuk, pengena, pewarna, penyedap perasa, belum obat yang ketergantungan. Tadi saya bilang tua adalah sebuah penyakit. Kalau organ tubuh kita di dalam terkena penyakit, semakin tambah lagi penyakitnya. Ya, udah tua kena penyakit lagi. Obatnya apa? Nggak ada. Obatnya hanya obat penekan-penekan aja. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hormon tiroid. Ini adalah upline saya sendiri. Ibu Salma Basir mengalami tiroid ya. Tiroid ini adalah hormon yang membuat metabolisme tubuh kita di jaringan sel dengan baik, dijaga dengan baik, karena dia tugasnya memecah makanan yang dipilah-pilah. Harus mana yang dibutuhkan oleh sel, mana yang tidak dibutuhkan oleh sel. Tiroid ini kalau bermasalah, letaknya di tenggorokan ya, dia terjadi pembengkakan. Ada hipertiroid, ada hipotiroid, ada gondok. Kalau hipertiroid, produksi tiroksinnya tinggi, orangnya kurus,
sakit, bermasalah, kepinginnya operasi aja supaya cepat selesai. Kalau yang hipotiroid, pasiennya tetap gemuk, tapi tidak merasakan sakit, masih bisa bertahan. Yang gondok, biarpun besar, tidak sakit karena dia hanya pembengkakan kelenjar tiroid. Biarpun sampai gandol gini ya, nggak sakit. Banyak orang tua menjadi terjadi gondok seperti itu. Kekurangannya di apa? Di garam, Bapak Ibu. Ya, garam ini makanya nutrisi yang paling dekat kita terima, yang zodium ya. Zodium yang kita dapat itu paling dekat itu ada di garam. Makanya kalau habis masak, garamnya ditutup dengan rapat supaya zodiumnya tidak hambar, supaya tidak basah garamnya ya. Kalau bisa garam itu tetap kemeringsing supaya zodiumnya bisa menutrisi kelenjar tiroid kita. Kemudian insulin, ini adalah penyakit tadi ya saya sudah membahas masalah diabetes tipe 2, itu dikarenakan pabriknya pankreas tidak bisa menghasilkan hormon insulin sehingga makanan yang kita makan tidak bisa menjadi tenaga tapi semuanya menjadi gula. Penyakit ini merusak pembuluh darah dan saraf Bapak Ibu. Bisa komplikasinya kemana-mana. Kita kalau sudah kena penyakit diabetes, pasti yang dirusak pembuluh darah otak, mata, dan jantung. Menyerangnya di mana? Saraf tepi, tangan dan kaki. Kalau laki-laki ditambah alat vital tidak berfungsi. Ya. Kemudian yang kelima adalah hormon DHEA. Hormon DHEA ini adalah hormon seksual laki-laki dan perempuan, di mana dia tugasnya untuk memberikan asupan darah dan oksigen yang cukup ke seluruh pembuluh darah kita. Yang memproduksi adalah hormon kelenjar adrenalin yang letaknya di atas ginjal. Makanya jagalah dengan baik hormon ini supaya kita tidak kena serangan penyakit degeneratif yang namanya jantung dan stroke, minimal kesemutan. Ya. Minumlah air putih hangat selalu, setiap hari, setiap detik, dan setiap saat. Ya. Kemudian biospray akan membantu membakar semuanya yang ada di dalam tubuhnya manusia, dia akan keluar, sehingga hormon DHEA akan bisa memberikan asupan darah dan oksigen yang cukup ke seluruh pembuluh darah kita. Yang keenam adalah estrogen dan progesteron. Yang ketujuh, ini adalah hormonnya perempuan. Tadi saya juga membahas masalah penyakit degeneratif yang namanya pengeroposan tulang atau osteoporosis. Semua itu dikarenakan estrogen ini diproduksi oleh kekurangan estrogen. Ya, estrogen ini adalah diproduksi oleh indung telurnya manusia. Tugasnya itu memberikan asupan pelumas kepada semua persendiannya perempuan. Yang membuat kita cantik, kenyal, halus itu adalah estrogen. Makanya dijaga, jangan makan makanan yang berlemak. Jangan minum es supaya tulangnya nggak sampai keropos. Karena estrogen kita tidak akan bisa berproduksi seumur hidup. Ada jangka waktu yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, Bapak Ibu. Kita tinggal menjaga kesehatan yang ada di dalam tubuhnya kita, ya. Mulai saat ini upayakan tidak minum es, ya. Kemudian progesteron ini yang membuat kita bisa hamil atau tidak, yang menjaga supaya perempuan itu tidak kena kanker. Karena kankernya perempuan sangat banyak sekali ya. Tadi kita sudah bahas, yang terjadi mengalami kanker, pasien-pasien kanker itu dikarenakan progesteronnya yang bermasalah. Karena apa? Satu genetik, dua makanan, yang ketiga adalah pola hidup yang tidak sehat. Dari makanan tadi ya. Kemudian progesteron ini dari alat kontrasepsi yang hormonal. Sehingga bisa memicu pertumbuhan sel kanker. Ya. Kemudian ada testosteron. Testosteron ini adalah hormonnya laki-laki yang menjaga supaya hubungan suami istri terjaga dengan baik. Kemudian spermanya bisa produksi dengan baik. Kemudian bisa menjaga prostat itu tidak terjadi pembengkakan. Karena ini adalah penyakitnya laki-laki yang sudah menua, yang sudah usia, sehingga harus dijaga di prostatnya. Lakukan hubungan dengan baik, jangan menahan pipis, supaya tidak terjadi pembengkakan prostat. Kita akan bahas nanti ya, kalau ada yang mau konsultasi. Next, yuk. HGH dapat mengembalikan organ dan pembuluh darah kita yang sudah melemah dan rusak menjadi semula dan berfungsi kembali. Tadi kita juga sudah bilang ya bahwa biospray cara kerjanya langsung ke pembuluh darah. Jadi pembuluh darah yang sudah berkerak itu bisa dibersihkan kembali dengan cara dibakar, entah lemak, kolesterol, gula darah, atau
gula darah, ya. Tidak sekedar awet muda kembali Bapak Ibu. Kalau pembuluh darah kita bersih, kita semuanya akan menjadi sehat. Next. Cara kerja biospray sangat simpel, ya. Cara kerja biospray cukup disemprot di bawah lidah 3-5 semprot, ditahan 3 menit langsung menuju otak namanya kelenjar pituitari untuk merembeskan HGH. Kemudian dibawalah ke hati, oleh hati diubah menjadi IGF-1, kemudian HGH-nya diubah menjadi IGF-1 melalui darah, meregulasi sel, dan memperbaiki 8 hormon yang kami jelaskan tadi. Next. Penyerapannya 90%, bahkan mengalahkan pengobatan dokter. Tetapi kita tidak pernah meninggalkan obat dokter, bahkan kita berkolaborasi dengan para medis. Kita berkolaborasi dengan rumah sakit hampir seluruh Indonesia. Next. Bapak Ibu, ini adalah perbedaan antara kalau Bapak Ibu memakai obat biospray dan memakai obat dokter. Kalau obat kimia itu melalui mulut dulu, baru ke lambung. Dari lambung dibawa ke usus, baru diproses di dalamnya, baru naik ke otak, liver, dan sel. Itu pun coba diserap tubuh 10-16%, tergantung dari apa yang penjenengan konsumsi, tablet atau kapsul. Kapsul baru bisa 16%. 50% itu yang di-shake, ya. Kalau yang 80% infus, baru masuk rumah sakit. Kalau biospray sangat luar biasa, dia adalah potong kompas ya, dari bawah lidah, ditahan 3 menit, langsung menuju otak kita, langsung menuju hati kita, menyebarkan ke seluruh pembuluh darah. Next. Ini adalah target hidup sehat kita, Bapak Ibu. Ya, tekanan darah kita harus stabil. Kemudian tekanan darah bawah ya harus stabil juga. DM kita juga harus stabil. Semuanya harus stabil, Bapak Ibu. Ini adalah dari pola makan, pola hidup kita yang harus dirubah untuk di mindset-nya kita ya. Bukan menggantikan biospray, bukan menggantikan obat medis. Apapun penyakitnya harus ditangani secara medis dan ditambah biospray sebagai penunjang complementary medicine-nya ya. Next. Bapak Ibu, biospray tidak ada efek samping karena bukan obat. Biospray tapi ada proses pemulihan yaitu reaksi awal. Reaksi awal ini tidak semua terjadi pada pasien-pasien kita ya. Ini nanti bisa dibaca di buku masing-masing, Bapak Ibu nggak akan saya bacakan karena nanti memakan waktu, lebih baik dibuat konsultasi ya. Karena banyak faktor, makanya untuk menentukan dosis itu harus tahu komplikasinya apa aja. Itu tidak sekedar kita memberikan dosis Bapak Ibu, makanya kita benar-benar harus belajar banyak di dalam pekerjaan kita karena kita bergerak di bidang kesehatan ya, harus pas mengenangani pasien-pasien kita. Next. Ini adalah hasil pengobatan kita selama 6 bulan. Kualitas-kualitas yang terjadi pada tubuh kita akan terjadi dengan berjalannya waktu mulai hari pertama, minggu pertama, sampai di bulan ke-6. Itu akan terjadi step by step Bapak Ibu. Jadi kalau ada pasien yang agak rewel, agak banyak pertanyaan, kita harus benar-benar yang ikhlas ya mengkawal pasien kita sampai terakhir nanti. Karena ada step-step yang harus dilalui oleh pasien-pasien kita. Next. Kesaksian anti-aging kita luar biasa Bapak Ibu. Ini adalah Ibu Farah Sinta ya, Ibu dari Bapak Chandra Atmaja. Sekarang semakin sehat, beliau sakit ya, Bapak Chandra Atmaja ini mendirikan kantor ini juga dikarenakan ibunya yang sakit terlebih dahulu. Sehari ini beliau luar biasa membawa kita semuanya untuk menjadi orang yang luar biasa juga mendistribusikan obat ke seluruh Indonesia. Dan ini adalah Prof. Diani, guru besar kita juga. Beliau adalah spesialis mata, hari ini semakin cantik. Bu Hamidah, Ibu dari Putri Indonesia 2020, semakin cantik juga. Ibu Siti Siami, beliau menyandang penyakit CA, cervix, sehat total, beliau bahkan menjadi double presiden. Ya. Kemudian Ibu Salma Baser, semakin cantik pula, dari sehat, dari penyakit yang diderita, bahkan tidak bisa bicara ya, pakai biospray, bisa bicara, dan beliau hari ini juga menginformasikan semua ke seluruh Indonesia ya, bahkan punya tim di seluruh Indonesia termasuk saya. Bapak Tommy Sahabati, ini adalah masalah kelaki-lakian, beliau semakin ganteng. Ibu Mona juga semakin cantik.
Ibu Yeni Prabowo, ini adalah MC kita hari ini, juga semakin cantik, semakin glowing, semakin muda. Ya, dengan berjalannya waktu memakai biospray, beliau adalah sejawat sebagai pakar kecantikan di Indonesia. Next. Ini adalah Bu Salma Baseria, testimoni kita. Ini adalah testimoni kelenjar getah bening. Pasien saya banyak sekali di Gresik. Saya temukan kelenjar getah bening ini semuanya juga sembuh. Alhamdulillah, pasien-pasien yang kita bantu sembuh semua. Alhamdulillah. Next, yuk. Kelenjar tiroid yang tidak operasi, ini before after-nya ya, kita normalkan volumenya, kita sembuhkan kelenjarnya sehingga bisa mengecil. Asma kronik ya, Bapak Kusuma, 39 tahun beliau menderita sakit asma dan sekarang sembuh total. Next. Kenapa bisa menyembuhkan alergi? Karena biospray kita ambil dari soya ya. Dan ini adalah pasien saya dari kota Kepanjen, Ibu Nani yang terpelindus bus pariwisata real. Saya tangani di tahun pertama saya tidak mendapatkan mitra, bukan mencari mitra, tapi saya langsung dihadapkan 2 pasien kanker hati dan Ibu Nani ya. Alhamdulillah beliau 8 bulan saya tangani sendiri total pakai biospray sambil didampingin obat kimia rasa untuk anti nyerinya, untuk antibiotiknya. Beliau sekarang sembuh total Bapak Ibu, bahkan hari ini sudah bisa aktivitas lagi. Beliau menikah kembali yang dulu sampai ditinggal oleh suaminya ya, anak-anaknya luar biasa, sudah jadi orang semua juga. Next. Ini adalah pasien kami juga dari Surabaya, dari Dinas Transduk. Beliau mengalami dari diabetes, penyumbatan di pembuluh darah jantungnya luar biasa banyak ya, dan hari ini sembuh total, tidak jadi bypass, bahkan sudah tanda tangan untuk uang muka 45 juta di Rumah Sakit Angkatan Laut dan dikembalikan. Ini anaknya juga dokter Bapak Ibu, tapi beliau dipercayakan kepada saya untuk penyembuhan melalui biospray. Next. Ibu Ana Narwoto, beliau adalah Direktur Utama dari Museum Kanker ya, disembuhkan juga dari kanker payudara 27 tahun, kemudian 6 kali operasi, dan saat ini dinyatakan CEA dan CA-nya normal. CEA itu adalah sel kanker Bapak Ibu ya. Kalau kita menjalani operasi kanker itu akan bertumbuh kembali, makanya kenapa beliau sampai 6 kali operasi ya Bapak Ibu, dan itu nggak bisa sembuh. Nah, bahkan biospray mampu membantu menormalkan sel kanker dan benjolan-benjolannya semakin hilang. Next. Kista ovarium ya Bapak Ibu, ini sembuh total juga. 8,4 cm. Kemarin kita juga membantu di Malang 12 cm sembuh kista ovarium. Alhamdulillah kalau untuk masalah hormonal perempuan kita langsung membantu dengan cepat karena biospray cara kerjanya melalui hormonal juga. Next. Ini adalah sirosis hati atau asites. Orang-orang yang terkena asites ini adalah orang-orang yang menderita hepatitis. Ya, hepatitis terlebih dahulu dari orang-orang yang kena lambung dengan jangka waktu yang panjang, menyentuh ke hati terkenalah hepatitis, kemudian kalau sudah mengeluarkan cairan, akhirnya menjadilah asites. Sembuh total beliau ya, 8 Oktober kalau nggak salah pengambilan, 12 November sudah sembuh total. Sampai apal Bapak Ibu, kita benar-benar apresiasi yang luar biasa buat Ibu satu ini ya, untuk perjuangan sembuh dari sel kanker hati. Next. Diabetes, ya ini gangren dari diabetes sebelum pemakaian seperti ini, hanya 4 bulan kita tangani, sesudahnya sembuh total seperti ini, karena yang disembuhkan bukan lukanya, tetapi sumbernya, yaitu pankreasnya kita sembuhkan untuk mengucurkan hormon insulin kembali, sehingga otomatis nanti luka itu akan mengikuti kering. Kalau di rumah sakit pasti hanya diamputasi, ya, tapi pankreasnya dibiarin, cuman dikasih obat penekan gula darah, supaya tidak tinggi aja, gitu. Next, yuk. Ini adalah infeksi ya, sebelumnya seperti ini, sesudahnya seperti ini. Luar biasa kalau untuk infeksi, karena biospray sudah sebagai anti-inflamasi ya, sebagai anti peradangan, antivirus, antibakteri ya, untuk infeksi luar biasa. Untuk penyembuhan borok, ini luar biasa, glutamin akan membantu penyembuhan borok juga.
Next. Kalau ini adalah psoriasis ya, sebelum dan sesudahnya seperti ini. Ini adalah penyakit autoimun yang menyerang metabolisme kulit sehingga dari antibodi yang berlebihan itu nempel di metabolisme kulit. Akhirnya dampaknya seperti ini. Next. Infeksi gusi ya atau kanker gusi. Ini sebelum dan sesudahnya. Neneknya sembuh dan sehat kembali. Next. Ini radang ya, infeksi di lidah kita, seperti sariawan. Ini sangat mudah sekali, kalau yang seperti ini benar-benar nggak butuh waktu lama. Next. Parkinson. Parkinson ini adalah penyakit laki-laki ya Bapak Ibu, penurunan saraf otak. Jadi kalau saya punya pasien seperti ini, biasanya juga saya lakukan penotokan di saraf otak ya, daerah sini, supaya aliran darahnya lancar, dan akibatnya nanti penurunan dari saraf itu terjadi luar biasa lagi dibantu oleh biospray. Sehingga orang-orang yang menderita penyakit Parkinson ini, sarafnya akan di-up-kan kembali. Biospray, cara kerjanya juga tingkat saraf ya. Next. Ini adalah kesaksian stroke ya, sebelum dan sesudahnya. Kalau stroke ini udah ribuan pasien kita bantu, selama 20 tahun ini kantor kita berdiri, dan stroke ini kalau pasien-pasien saya memang saya lakukan penotokan saraf sehingga proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Biospray akan merangsang, ya, akan membersihkan penyumbatan di pembuluh darah otak, saya akan merangsang motoriknya. Jadi orang kena stroke itu kalau tidak mau melakukan fisioterapi atau tidak mau melakukan pergerakan fisik, tidak akan sembuh biarpun minum obat sekontainer ya. Next. Ini adalah kelenjar getah bening, kanker ya. Kalau sudah seperti ini menjadi kanker kelenjar getah bening. Ini bisa disembuhkan Bapak Ibu dengan kondisi pembengkakan yang seperti itu ya, luar biasa biospray. Next ya. Biospray sudah diterima oleh para medis atau ahli medis seluruh Indonesia. Next. Nah, ini adalah kegiatan kita ya, seminar-seminar kita, dan ini adalah kegiatan pendidikan kita. Nah, ini adalah pendidikan untuk orang-orang baru. Penghargaan yang kita terima mulai di tahun 2014 sampai di tahun 2020, luar biasa. Kita kalau bisa melihat di kantor ya, kesimpulannya adalah, 1, pelapor stimulasi HGH di Indonesia. Ya. Biospray satu-satunya produk yang mampu menstimulasi kelenjar pituitari di otak Bapak Ibu, sehingga kita adalah pelopornya. Dibuat berstandar penelitian ilmiah, 30 tahun penelitiannya, jadi gak macam-macam ya. Next. Satu-satunya produk yang terbukti paling efektif meningkatkan HGH. Ya, kita bisa melihat itu semua. Kalau masih ada yang lain, insya Allah belum bisa menandingi ya. Lagi ya. Selama 20 tahun sudah memberikan bukti nyata. Luar biasa. Satu-satunya produk yang mendapat penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semuanya itu karena bukti. Aman dikonsumsi bersama obat dokter. Jadi Biospray tidak pernah melepas obat dokter dalam proses penyembuhan Bapak Ibu. Kita selalu mendampingkan Biospray ini kepada obat dokter, supaya nanti pasien-pasien kita tenang. Jadi obat dokter itu tugasnya menenangkan pasien. Contoh gini, misalkan saya punya pasien jantung, obat jantung digunakan terlebih dahulu supaya nyeri yang ada di dada tidak terasa. Biospray tugasnya membersihkan penyumbatan di pembuluh darah jantung dan membenahi pembengkakan di pembuluh darah jantung. Sehingga pasien kita proses pengobatan ini akan tenang, tidak bergejolak, tidak akan rewel, tidak akan bilang A, B, C, D, E. Karena obat dokter ini jangan dilepas terlebih dahulu. Nanti kalau sudah sehat betul, dengan otomatis dokter akan mengatakan, Bapak sudah tidak membutuhkan obat ini. Gitu ya. Next. Mau bisa sembuh dan kembali sehat Bapak Ibu semua, ayo kita pakai Biospray, sosialisasikan ke seluruh Indonesia, dan terima kasih, silakan bertanya, silakan konsultasi, dan hari ini kalau belum bermember, bermemberlah langsung, supaya Anda bisa memberikan bukti kepada masyarakat luas. Terima kasih, saya sudah, apa yang saya paparkan ini supaya bisa
mendapatkan hasil yang luar biasa buat semuanya. Saya kembalikan kepada Bapak Suwandi. Si ada ya? Oke, terima kasih Bu Antika, luar biasa Ya. sekali. Apa yang disampaikan sudah sangat jelas sekali, luar biasa. Nah, ini kita sebelum apa? Oh, bentar. Tadi kayaknya bentar. Oke, Bu Andika, ini ada beberapa pertanyaan. Siap. Ya, ini kita jawab dulu beberapa ya, sambil kita tunggu. Nah, kita cek. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Jihan. Ya. Nah, halo, saya mau tanya, apakah kita bisa mengobati osteoporosis, bisa diobati dengan HRT, hormon replacement terapi estrogen? Karena semenjak osteoporosis disebabkan oleh kekurangan hormon estrogen. Silakan dijawab, Bu Antika. Ada Dokter Heri mau membantu saya menjawab atau saya, Dokter? Bu Antika langsung boleh ya, Bu Antika langsung boleh. Oh ya, oke. Ibu atau Bapak yang bertanya ya, saya siap menjawab karena memang kebanyakan orang yang belum ketemu dengan BioSpray itu melakukan injeksi untuk pelumas di persendiannya. Entah itu osteoporosis, entah itu osteoartritis. Itu yang terjadi. Tapi kemarin banyak masalah di pasien saya, sudah melakukan beberapa kali penyuntikan, itu justru terjadi peradangan. Makanya kalau kita sudah tahu bagaimana caranya membuat pelumas pada persendian, sudah mengetahui masalah BioSpray, lebih baik dipakaikan BioSpray, standar BioSpray, dan obat dokternya tetap dipakai dulu untuk anti nyerinya. Kalau memang ada terjadi peradangan, anti peradangannya juga dipakai dulu ya untuk antibiotik, sambil didampingin BioSpray dengan dosis-dosis khusus yang kita berikan, sama ada beberapa obat yang kita dampingkan. Seperti itu Pak Suwandi. Memang selama ini sebelum orang ketemu BioSpray pasti melakukannya di injeksi, di penyuntikan hormonal. Iya, enggak ada. Halo Pak Suwandi. Iya, Bu Antika. Terpukau ya. Oke, penjelasan yang luar biasa. Silakan Mr. Go. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Lili Kurniawan. Diberi jarak berapa jam waktu minum antara obat dokter dan BioSpray? Terima kasih. Siap. Untuk obat dokter itu jeda minum cukup 30 menit atau 1 jam. Tapi rata-rata pasien saya jedakan 30 menit. Sebetulnya tidak ada hubungannya ya. Untuk obat dokter itu masuknya langsung ke pencernaan kita, tapi kalau BioSpray langsung merembes ke otak kita. Tapi supaya kita untuk antisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita kasih jeda waktu 30 menit. Seperti itu.